Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru MTS Negeri 1 Purworejo yang saya hormati, kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat soal PAT menggunakan Google Form. Semoga Bapak dan Ibu dapat mengikuti. Mohon maaf jika saya terlalu cepat dalam menjelaskan. Yang harus disiapkan adalah laptop dan soal PAT yang akan dibuat dalam Google Form. Di sini saya sudah menyiapkan satu soal, yaitu soal matematika. Nah, karena soal ini nantinya akan diubah-ubah, saya sarankan untuk menyimpannya dengan nama lain. Klik File, kemudian klik Save As atau simpan sebagai. Kemudian simpan di folder yang sudah kita siapkan. Di sini contohnya saya taruh di dokumen di folder PAT. Kita ganti namanya jadi soal matematika. Simpan. Sudah. Kemudian kita buka browsernya. Browsernya bisa menggunakan browser apa saja, boleh Google Chrome atau Mozilla Firefox atau yang lainnya. Kita klik dulu. Nah, saya harap Bapak dan Ibu melihat video ini sambil mempraktikkan langsung agar lebih paham ya. Nah, untuk membuat soal PAT ini, kita akan menggunakan Google Drive milik madrasah agar tidak tercecer dan lebih mudah untuk mengeceknya. Email dan passwordnya nanti akan di-share oleh Bapak Waka Kurikulum atau Bapak Siswanto. Karena biasanya di browser Bapak dan Ibu itu kan pasti sudah login dengan akun Gmail-nya masing-masing ya. Nah, agar Bapak Ibu tidak bingung, kita buka saja Windows penyamaran atau incognito Windows. Caranya klik titik 3 ini di sebelah kanan. Klik jendela penyamaran baru, atau kalau pakai bahasa Inggris New Incognito Windows, atau kalau di Mozilla Firefox itu New Private Windows, diklik. Nah, sudah, kemudian kita buka Google Drive. Ketik saja di sini. Dan pilih yang ini, My Drive. Kemudian login menggunakan akun email madrasah. Masukkan passwordnya. Nah, kalau sudah masuk, kita buat satu Google Form. Caranya klik baru di sebelah kiri, atau kalau yang bahasa Inggris itu new, klik. Kemudian klik lainnya. Kemudian pilih yang Google Formulir. Jadi kita ketikkan judulnya, misalnya soal penilaian akhir tahun 2019-2020 mapel matematika kelas 7 misalnya. Deskripsinya bisa dikosongin saja, nggak apa-apa. Ini dikopikan ke sini. Udah. Kemudian agar memudahkan kita untuk menilai, jadi kita setting ini sebagai kuis. Jadi nanti skornya akan muncul otomatis tanpa perlu kita menilainya. Kita klik setelan di kanan atas ini. Kemudian kita klik kuis.
Nah, ini klik jadikan sebagai kuis. Rilis nilai segera setelah setiap pengiriman. Jadi nanti anak-anak bisa tahu nilainya berapa. Kemudian tampilkan pertanyaan tak terjawab. Tampilkan jawaban yang benar. Dihilangkan saja checklistnya untuk menghindari anak-anak yang mau memberikan jawabannya ke siswa yang lainnya. Kemudian kalau sudah, klik simpan, atau tambahkan lagi di presentasi. Tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain, ini dibuang saja checklistnya. Kemudian tanggapan Anda telah direkam. Ini konfirmasi kalau misalnya anak-anak sudah submit jawaban mereka. Jadi misalnya, terima kasih. Sudah mengerjakan. Dan klik simpan. Nah, kemudian bagaimana caranya kita menambahkan soal-soal di sini? Kita klik saja di sebelah sini. Nah, kita bisa memasukkan pertanyaannya di sini. Kita bisa memilih di bagian jawaban itu mau pilihan ganda, jawaban singkat, paragraf, kotak centang, drop down, upload file, dan lain-lainnya. Pertama kita set namanya saja, nama lengkap. Kemudian kalau mau menambahkan soal lain, kita klik tambahkan pertanyaan. Kemudian kelas. Kelas 7. Kita klik di sini 7A, 7B. Kita pilih yang drop down saja. 7C. Sudah. Kemudian kita tambahkan lagi nomor absen. Pilih yang drop down lagi. Drop down itu seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi nanti diklik baru muncul pilihannya. Karena kita ada banyak pilihan 1 sampai 35 misalnya, kita bisa mengakali dengan cara bikin dulu di Excel. Ini. Kemudian kita klik copy. Salin. Kemudian kita pastekan di Google Form. Klik kanan, tempel. Nah, otomatis menambahkan sendiri dari 1 sampai 35. Oh iya, karena ini sifatnya wajib, jadi jangan lupa ini diklik wajib diisi.
Nah, kemudian kita akan masuk ke soalnya. Bapak Ibu kalau misalnya mau bagian identitas dan bagian soal itu berbeda halaman, kita tambahkan section di sini. Kalau tambahkan soal ini, kalau tambah section atau bagian halaman yang lain, kita klik di sini. Nah, ini bagian kedua. Soal pilihan ganda. Dan kita tambahkan soalnya. Nah, kita sudah menyiapkan soalnya di sini. Tinggal dicopot saja. Kemudian jawabannya bisa langsung kita blok dari A sampai D, disalin. Oh ya, untuk memudahkan kita buang dulu ABCD-nya ini. Nah, baru disalin. Kemudian dipaste di sini. Nah, udah. Nah, di sini kita bisa mengeset kunci jawabannya. Di sini saya akan contohkan 2 soal saja untuk mempersingkat waktu. Tapi nanti kalau misalnya PAT itu kan ada 50 soal pilihan ganda semua. Bapak Ibu bisa set poinnya ini 2 poin setiap soal. Karena 50 soal, 2 poin per soal, jadi nilai maksimalnya adalah 100. Karena ini cuma 2 soal, saya set poinnya 50. Kemudian kita bisa masukkan jawabannya, misalnya jawaban benernya 64. Nah, klik di sini, kemudian klik selesai. Nanti Google Form secara otomatis akan menilai hasil dari pekerjaan anak-anak, jadi kita nggak usah menilai, sudah otomatis nanti ada laporannya sendiri, sudah ada nilainya semua. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu mau mengacak urutan jawabannya, klik di sini, klik acak urutan opsi. Jadi nanti soal yang tampil dari anak yang satu dan siswa yang lain, urutan opsinya ini akan acak. Tapi kalau soal jangan diacak ya Bapak Ibu, soalnya kalau misalnya soal bahasa Indonesia itu kan ada paragraf. Kalau diacak nanti bisa bubar paragrafnya entah kemana. Kemudian kita tambahkan soal kedua. Nah, untuk soal kedua, nah, di matematika itu kan biasanya ada formula seperti ini. Nah, sayangnya di Google Form itu tidak menyediakan fitur untuk menuliskan formula seperti ini, atau yang bahasa Arab tidak ada opsi untuk tulisan Arab atau tulisan aksara Jawa untuk bahasa Jawa. Jadi kita coba misalnya kita tempel di sini. Nah, yang tadinya ada persamaan akar 2 akar 12, akarnya hilang. Jadi bagaimana cara mengalinya? Caranya kita pakai snipping tool. Bapak Ibu bisa langsung cari di sini di tombol search.
memang agak ribet, tapi memang harus seperti ini. Kemudian kita buka soalnya. Kita pilih modenya pilih yang rektangular aja. Kemudian kita klik new. Kita pilih, locknya dihilangkan dulu. Di blok seperti ini. Nah, kita save di folder yang tadi biar tidak tercecer. Soal kita kasih folder baru aja. Dua 8 lagi jawaban 2A. Nah, kalau sudah di capture, kita kembali ke Google Form. Nah, kita masukkan gambarnya. Kita pilih aja semua. Bisa satu-satu ternyata. Enggak, opsi 1. Kita pilih yang gambar. Kemudian kita tambahkan kunci jawabannya. Sini 50 poin. Misalnya 6/3. Selesai. Kemudian di sini diklik acak urutan. Udah. Misalnya kita sudah selesai menyelesaikan soal, kita coba klik preview atau pratinjau. Nah, sini ya, kita ketik. Berikutnya, nah yang muncul kayak gini. Nanti di sini ada poin-poinnya. Kita coba buka lagi apakah urutan soal urutan pilganya
berbeda. Yang bisa kita lihat di soal yang ini, yang A-80, di satunya yang A adalah 80. Jadi nanti jawabannya acak. Jadi kalau misalnya ada siswa yang jahil mau membuat kunci jawaban, tidak akan bisa karena setiap siswa opsinya berbeda-beda. Kemudian kita coba jawab. Kemudian klik kirim. Nah, nanti yang muncul oleh siswa adalah seperti ini. Terima kasih sudah mengerjakan PAT Matematika hari ini. Selamat belajar untuk PAT selanjutnya. Nah, siswa bisa lihat skornya langsung di sini. Nah, skornya karena salah satu jadi 50 poin. Nah, tadi kita disetting agar anak tidak mengetahui jawaban benarnya yang mana. Jadi, di sini nggak akan muncul mana jawaban yang benar. Biasanya kalau dicentang itu jawaban benarnya terlihat. Nanti misalnya jawaban benarnya 80, di sini akan terlihat hijau dibagi 80 atau dicentang. Nah, nanti jawaban dari siswa akan langsung muncul di sini. Bisa melihat ringkasan atau pertanyaan atau individual. Misal yang satunya saya isi lagi. Responnya langsung masuk. Ini kita bisa lihat respons individualnya di sini. Ini milik Putri, skornya 50. Milik Putra, skornya 0. Kalau mau melihat ringkasannya, kita klik sini, membuat spreadsheet, diklik. Klik buat spreadsheet baru, klik buat. Nah, di sini sudah ada muncul skornya. Jadi Bapak Ibu tinggal memasukkan kunci jawaban saja, tidak perlu mengoreksi setiap jawaban siswa satu persatu, sudah otomatis muncul di sini. Sekian dulu tutorial hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.